Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan mulia, generasi anti gaul, salam duit. Semoga kita semua tetap kaya ilmu, kaya harta, dan kaya hati. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing atau belajar bersama tentang komunikasi dalam sebuah organisasi. Bagaimana pentingnya sebuah komunikasi dalam sebuah organisasi, karena kita tahu sebuah komunikasi sangat penting kita lakukan untuk menjadikan organisasi ini berjalan dengan lebih baik dan terbaik. Baik, kita mulai dari sini teman-teman semua. Untuk tujuan kita hari ini, yang pertama, importance of communication. Jadi pentingnya berkomunikasi. Kemudian the communication process, proses komunikasi. Kemudian yang terakhir nanti kita akan belajar tentang improving communication in organization. Jadi mengembangkan komunikasi di dalam sebuah organisasi. Baik, kita mulai dari yang pertama tentang apa sih pentingnya sebuah komunikasi. Kita perlu tahu dulu tentang definisi komunikasi. What is communication? Gitu. Komunikasi merupakan proses mengirim dan menerima simbol-simbol yang memiliki arti dalam rangka pertukaran informasi agar menjadi saling pengertian antara dua orang atau lebih. Nah, itulah definisi sebuah komunikasi. Karena kita tahu bahwasannya setiap kata yang terucap dalam diri kita, dalam semua kata yang terucap dari mulut kita memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahwasannya ada sebuah pepatah yang mengatakan change your word to change your world. Jadi ubah katamu jika kamu ingin mengubah dunia. Ada juga yang mengatakan satu peluru itu hanya mampu menembus satu kepala, namun satu kata yang terucap dari mulut kita akan mampu menembus ribuan kepala. Nah, disinilah setiap kata, setiap komunikasi yang keluar dari mulut kita sangatlah penting, karena nantinya akan berdampak besar, apalagi di dalam sebuah organisasi. Ketika kita berbicara di dalam sebuah organisasi, setidaknya bagaimana kita berkomunikasi itu ada 3 hal. Kita harus mampu berkomunikasi secara sistematis, urut, runtut apa yang ingin kita sampaikan. Jadi orang yang mendengarnya atau pendengar atau penerima informasi tidak kebingungan dengan apa yang kita sampaikan. Kemudian informasi yang kita sampaikan juga didengar dengan baik oleh para pendengar kita. Jadi tidak diabaikan begitu saja, kemudian mengena. Jadi komunikasi yang kita sampaikan juga mengena kepada banyak orang, khususnya dalam sebuah organisasi yang kita ikuti. Baik. Nah, ini adalah sebuah metrik komunikasi, konsep komunikasi dalam organisasi. Ini menurut yang pertama adalah Kreitner dan Kinichi pada tahun 2000. Batasan konsep komunikasi dalam organisasi didefinisikan sebagai pertukaran informasi antar pengirim dan penerima, dan kesimpulan atau persepsi makna antara individu-individu yang terlibat. Analisis pertukaran ini menyatakan bahwa komunikasi adalah proses dua arah yang berisi elemen-elemen yang dihubungkan secara berurutan. Nah, itu menurut Kreitner dan Kinichi. Kemudian menurut Kate Davis dan Josh W. Newstrom tahun 2004, komunikasi dalam organisasi merupakan cara menyampaikan gagasan, fakta, pikiran, perasaan, dan nilai kepada orang lain. Komunikasi adalah jembatan arti di antara orang-orang sehingga mereka dapat berbagi hal-hal yang mereka rasakan dan ketahui. Kemudian menurut Derek Torrington dan juga Cotter dan James, merupakan dalam organisasi adalah suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian. Nah, ini komunikasi
adalah suatu aktivitas individu dalam organisasi yang dapat merefleksikan gaya kepribadian, kegiatan persuasi, serta negosiasi dalam situasi latar belakang berbeda. Komunikasi dalam organisasi merupakan sumber kehidupan organisasi yang berupa pengendalian motivasi, pengungkapan emosional, dan informasi. Inilah konsep komunikasi dalam organisasi. Ada banyak hal yang disampaikan oleh para pakar tentang konsep komunikasi di dalam organisasi. Nah, ini merupakan media-media yang sering kita gunakan dalam berkomunikasi. Terdapat dua tipe utama dari media komunikasi, yaitu verbal dan non-verbal. Contoh dari komunikasi verbal atau verbal communication adalah face to face atau tatap muka langsung, lisan dan tulisan. Lisan ini bisa juga secara lisan melalui media sosial dan juga tulisan melalui media sosial ataupun langsung atau tatap muka. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang dilakukan dengan ekspresi wajah, posisi tubuh, kontak mata, dan bahasa tubuh lainnya. Jadi tanpa menggunakan kata-kata, ini juga termasuk komunikasi, entah itu acungan jempol atau yang lain, anggukan kepala. Nah, itu merupakan sebuah komunikasi. Ini adalah pemilihan media yang baik untuk komunikasi. Pemilihan media komunikasi berdasarkan pada interaksi antara kekayaan informasi dan kompleksitas dari problem atau situasi saat ini. Kekayaan informasi, pembawa informasi potensial yang berkapasitas data ditentukan oleh umpan balik, saluran personal, impersonal, dan sumber bahasa. Pengirim, pesan, saluran penerima, penafsiran, penerima umpan balik. Nah, itu 7 unsur dalam proses komunikasi. Kemudian kemampuan berkomunikasi adalah penampilan berdasarkan pada kemampuan individu untuk menggunakan komunikasi secara efektif dalam berperilaku sesuai dengan suasana yang ada. Ditentukan oleh 3 hal setidaknya: kecakapan dan sifat komunikasi, faktor-faktor yang berhubungan dengan keadaan, individu-individu yang terlibat dalam interaksi. Kemampuan komunikasi lagi dapat diperbaiki melalui 5 gaya komunikasi atau kecakapan atau ciri di bawah pengawasan Anda: asertivitas, agresivitas, non-asertivitas, komunikasi nonverbal, mendengarkan secara efektif. Nah, ini gaya komunikasi. Gaya asertif, sikap yang mampu mengekspresikan perasaan dan harga diri, tidak mengambil keuntungan dari orang lain. Gaya agresif, gaya yang menyatakan perasaan dan harga diri, berjuang memperoleh keuntungan orang lain dengan cara tidak adil. Ada gaya non-asertif, dicirikan dengan takut dan perilaku yang mengingkari diri, tidak efektif, memberikan keuntungan tidak adil bagi orang lain. Nah, ini gaya komunikasi asertif dulu. Dideskripsikan mendesak tanpa menyerang, membiarkan orang lain mempengaruhi hasil ekspresi, dan meninggikan diri tanpa menyerang orang lain. Jadi gaya komunikasinya tidak seolah-olah saya yang harus terus menang, saya yang harus terus terbaik, bukan seperti itu. Kemudian pola perilaku nonverbal, kontak mata yang baik, posisi tubuh yang nyaman tetapi tegas, suara yang kuat, stabil dan terdengar jelas, ekspresi muka yang sesuai dengan pesan atau intonasi, serius yang tepat, interupsi yang selektif untuk memastikan pemahaman. Pola perilaku verbal, bahasa yang langsung dan tidak ambigu, tidak menilai atau mengevaluasi perilaku orang lain, menggunakan pernyataan saya dan pernyataan kooperatif kami. Nah, itulah di gaya komunikasi asertif. Kemudian komunikasi agresif, deskripsinya adalah mengambil keuntungan dari orang lain,
ekspresif dan meninggikan diri dengan mengorbankan orang lain. Nah, ini lebih ke mengunggulkan diri pribadi. Pola perilaku nonverbalnya melotot, membelalak, bergerak atau bersandar terlalu dekat, atau sikap tubuh yang mengancam, menunjukkan jari dan mengepalkan tangan, suara keras sering menginterupsi. Nah, ini kurang bagus. Pola perilaku verbalnya, kata-kata yang kasar dan penuh umpatan, menilai dan mengevaluasi perilaku orang lain, menggunakan istilah yang seksis dan rasis, mengucapkan ancaman secara eksplisit atau menghina. Kemudian non-asertif, mendorong orang lain untuk mengambil keuntungan dari kita, malu-malu atau segan mengingkari diri. Pola perilaku nonverbalnya sedikit kotak mata, memandang ke arah bawah terus, postur tubuh membungkuk, memindahkan beban tubuh secara konstan, tangan yang meremas-remas, suara lemas atau memelas. Pola perilaku verbalnya qualifier, mungkin, sepertinya. Nah, itu yang kata-kata yang sering digunakan. Fillers, begitulah, ya. Negasi itu tidak terlalu penting, saya tidak yakin. Nah, ini di non asertif. Ini kita ambil dari sumber dari G.A. Waters, Managerial Assertiveness, Business Horizon September-Oktober 1982, halaman 24 sampai 29. Kemudian masih di kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi manajer dapat diperbaiki dengan mencoba lebih asertif, yang dapat dicapai dengan menerapkan perilaku nonverbal dan verbal yang saling melengkapi dan menguatkan, yaitu dengan menggunakan kombinasi dari berbagai elemen-elemen. Yang pertama, mendeskripsikan, mengekspresikan, berempati, menetapkan, memberikan petunjuk. Nah, ini komunikasi yang baik, yaitu asertif. Jadi dia mendeskripsikan sesuatu, kemudian diekspresikan, juga ada rasa empati, menetapkan dan memberikan petunjuk. Komunikasi hierarkis, pertukaran informasi dan pengaruh di antara anggota organisasi, di mana paling tidak salah satunya memiliki kekuasaan formal untuk memimpin dan mengevaluasi anggota organisasi lain. Ada juga yang omongan selentingan, yang komunikasi. Sistem komunikasi tidak resmi di dalam organisasi informal. Pendukung resmi saluran formal dalam komunikasi memiliki fungsi penting sebagai tanda peringatan awal untuk suatu perubahan organisasi. Nah, ini omongan-omongan di belakang ini ya, yang sering terjadi di dalam sebuah organisasi, ya, omongan selentingan tentang organisasi. Sebuah media untuk menghasilkan budaya organisasi, sebuah mekanisme untuk membantu perkembangan kekompakan kelompok, dan sebuah jalan informal untuk merangkul ide-ide sehat orang lain. Distorsi komunikasi terjadi ketika karyawan dengan sengaja mengubah isi pesan, mengurangi ketepatan komunikasi antara manajer dan karyawan karena adanya politik dalam tempat kerja. Hasrat untuk mengatur kesan yang dapat ditangkap atau rasa takut mengenai bagaimana manajer merespon sebuah pesan. Nah, dari distorsi komunikasi ini dampaknya adalah menghasilkan kesalahan pengiriman pesan yang tidak untuk diteruskan malah tersebar, informasi yang salah tersebar, dan berbagai masalah lain yang berkaitan dengan kuantitas dan kualitas informasi. Ini juga termasuk hoax atau informasi-informasi yang belum tepat, informasi-informasi yang belum benar dan belum jelas sumbernya, kemudian kita kirim kemana-mana, kita share. Nah, ini juga termasuk distorsi komunikasi yang nantinya berdampak dalam komunikasi. Cara mengurangi distorsi komunikasi oleh manajer: mengurangi perbedaan kekuasaan antara mereka sendiri dengan bawahan mereka, meningkatkan kepercayaan melalui proses peninjauan kinerja yang memberikan penghargaan atas kinerja karyawan yang sebenarnya, mendorong respons stafnya dengan menjalankan rapat-rapat yang lebih kecil
dan lebih informal, menentukan tujuan yang dapat mendorong para karyawan untuk berfokus pada masalah daripada kepentingan mereka sendiri, menganjurkan dialog di antara pihak-pihak yang memiliki sudut pandang yang berlawanan. Komunikasi formal adalah pesan yang disebarkan berkaitan dengan pekerjaan resmi di dalam organisasi. Komunikasi mengikuti jalur hierarki dalam organisasi. Ada dua komunikasi, tipenya formal dan informal. Kalau formal ini sesuai dengan jalur hierarki dalam sebuah organisasi. Ada juga yang informal, adalah pesan yang disebarkan tidak resmi, jauh di luar kegiatan formal organisasi. Komunikasi terpisah dari struktur formal dan tidak mengikuti rantai komando. Kemudian bagaimana komunikasi yang efektif dan efisien? Komunikasi dapat dikatakan efektif jika persepsi yang diperoleh receiver atau penerima sama dengan maksud pesan yang dikirimkan oleh sumber. Komunikasi yang efektif membawa pengetahuan ke dalam suatu organisasi dan menyebarkannya dengan cepat kepada karyawan yang memerlukan informasi tersebut, karyawan atau anggota organisasi, anggota instansi. Komunikasi yang efisien ada komunikasi yang tidak memakan waktu dan biaya yang minim. Nah, sekarang itu banyak sekali kita menggunakan media sosial, baik itu melalui pesan elektronik, email atau WhatsApp, jadi lebih efisien. Hambatan komunikasi efektif ada hambatan prosesnya, hambatan pribadi, hambatan fisik, dan hambatan semantik. Karakteristik dari kekayaan informasi untuk media yang berbeda. Jadi ada beberapa karakter dari kekayaan informasi untuk media-media yang berbeda. Misalkan media numerik normal itu termasuk di rendah yang tinggi, biasanya di telepon atau langsung tatap muka. Oke, kemampuan komunikasi itu mempengaruhi mobilitas atas atau upward mobility. Kita lihat kemampuan komunikasi yang sebelah kanan adalah mobilitas atas. Faktor-faktor keadaan, filosofi perusahaan atas keterbukaan, kebijakan dan prosedur perusahaan, iklim organisasi, lokasi geografis dari organisasi, kemudian kecakapan atau ciri komunikasi yang biasanya digunakan, kesadaran budaya, asertivitas, agresivitas, menahan diri, mendengarkan secara efektif, individu yang terlibat, teman, seorang yang tidak Anda percaya, atasan, bawahan, anggota tim dalam sebuah organisasi. Nah, pemahaman pendengar. Karakteristik pendengar. Kita sebagai seorang komunikator atau orang yang mengirimkan informasi secara komunikasi, maka kita juga harus melihat karakteristik pendengar kita. Ada yang kemampuan membaca, prestasi akademik, kosakata, keterlibatan ego dengan pembicara atau pesan, kelelahan, gender, motivasi ekstrinsik, kemampuan untuk membuat catatan. Karakteristik pendengar. Kemudian karakteristik pendengar yang pembicara. Karakteristik pembicara, kecepatan berbicara, kefasihan berbicara, visibilitas pembicara, kredibilitas, sikap pembicara yang disukai. Kemudian ada karakteristik pesan yang disampaikan dalam komunikasi, pesan yang jelas, tidak ambigu, suara yang aktif, pesan berisi pandangan yang serupa, diskonfirmasi atas harapan pendengar. Ada juga karakteristik lingkungan, temperatur, pengaturan tempat duduk, dan kebisingan, keramaian. Ini kunci untuk mendengarkan secara efektif. Yang pertama, menggunakan kecepatan berpikir. Pendengar yang buruk cenderung melamun. Pendengar yang baik tetap memperhatikan pembicara, meringkas omongan pembicara dalam hati, menimbang bukti dan mendengar apa yang tersirat. Mendengar ide-ide, mendengarkan fakta-fakta, mendengarkan inti atau keseluruhan ide, menemukan area kepentingan,
mengabaikan berbicara atau topik gitu, mendengarkan segala informasi yang berguna, menilai isi bukan cara menyampaikan, mengabaikan pembicara yang monoton, menilai isi dengan mendengarkan pesan secara keseluruhan sebelum membuat penilaian. Pertahankan semangat Anda. Terlalu cepat emosi atau melakukan suatu yang dikatakan pembicara dan masuk dalam suatu argumen, menahan penilaian hingga memperoleh pemahaman yang menyeluruh dan seterusnya. Terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan untuk komunikasi organisasi. Mungkin bisa kita sambung dengan komunikasi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.